Kira-kira mengenai keharuman berhubungan suami istri, kapankah suami diperbolehkan menggauli istrinya? Saat darah berhenti atau menunggu setelah mandi besar dulu baru boleh? Oh begitu ya, ini memang menjadi problematika ini. Pertanyaan banyak sekali ibu-ibu di luar sana. Jadi ketika sudah suci, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di segmen Fikih Wanita bersama beliau Ningsilah Hasinah Zamzami. Dalam video kali ini kita akan membahas hal yang masih terkait dengan haid. Yaitu ketika haid tentunya ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh wanita gini, seperti itu. Itu hal-hal tersebut apa saja nih? Monggo dijelaskan langsung buat teman-teman yang di rumah. Ya, siap. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang mengalami haid, sedang mengeluarkan darah haid. Ada 10 hal yang tidak boleh dilakukan bagi perempuan yang haid. Yang pertama adalah sholat. Sholat baik wajib maupun sunnah tidak boleh dilakukan dan tidak perlu diqodho. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa yang ditinggalkan maka harus diulang, harus diqodho. Kalau sholat tidak perlu untuk diqodho, bahkan ketika melakukannya, mengqodho sholat yang telah ditinggalkan bagi perempuan yang haid, di sini hukumnya sholat yang dilakukan tidak sah. Kemudian selanjutnya adalah sujud syukur ataupun sujud tilawah. Karena kedua sujud ini syarat-syaratnya sama persis dengan sholat. Sehingga kedua sujud ini pun juga tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang haid. Yang ketiga, puasa baik wajib maupun sunnah juga tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang haid. Tetapi berbeda dengan sholat, tadi sudah kita bahas di awal bahwa kalau puasa ketika kita tidak melakukan maka kita harus mengqodhonya di lain hari. Kemudian yang selanjutnya adalah tawaf baik wajib maupun sunnah tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang haid. Selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Membaca di sini adalah ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran sampai terdengar telinganya sendiri. Itu baru dikatakan membaca. Ketika semisal kita membaca namun hanya di dalam hati atau menggerakkan bibir tanpa sampai suara terdengar oleh telinga sendiri, maka di sini bukan dikatakan membaca yang sampai diharamkan. Tetap boleh dilakukan oleh orang-orang yang dalam keadaan haid. Biasanya Manabila, orang itu kan kalau lagi mendengarkan bacaan Al-Quran, nyimak itu kan Mbak Nabila ya. Itu kan secara otomatis kayaknya kadang-kadang tuh bibirnya ikut betul sekali. Bibirnya ikut bergerak gitu ya. Ikut membaca apa yang lagi dibaca oleh qori'nya begitu. Nah ini gak masalah. Yang penting ketika dia membaca itu tidak sampai terdengar telinganya sendiri. Ya seperti itu. Jadi andaikan tetap ngikutin gak apa-apa. Gak masalah, betul sekali. Kemudian membaca Al-Quran di sini juga teman-teman tidak kemudian seluruhnya dilarang. Yang dilarang itu hanyalah ketika kita niatnya membaca. Kalau semisal niatnya bukan membaca, namun kita niat zikir seperti kita ikut tahlilan ya, Manabila kita ikut tahlilan. Kadang-kadang kita kan setiap hari doanya Rabbana Atina begitu ya, atau kita mau naik kendaraan, kita mau bepergian doanya apa coba kalau mau bepergian? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, betul. Dan itu nggak apa-apa kan? Itu nggak apa-apa karena kita niatnya adalah untuk zikir atau untuk doa seperti itu. Nah, jadi berarti tetap tahlilan nggak masalah walaupun di dalamnya ada ayat-ayat Al-Qur'annya kita baca nggak masalah seperti itu. Jadi untuk yang tidak diperbolehkan itu ketika kita memang niatnya membaca Al-Quran maka tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya menyentuh dan membawa mushaf ini juga tidak diperbolehkan. Teman-teman, mushaf itu tidak selalu yang kita sebut dengan Al-Quran itu ya. Yang kita sebut dengan Al-Quran. Quran itu bukan tidak selalu seperti itu mushaf itu. Mushaf itu yang penting sesuatu yang ditulisi ayat Al-Quran walaupun toh hanya setengah ayat dengan tujuan untuk dibaca-baca, untuk dirosah, untuk dibaca. Itu namanya mushaf. Jadi semisal nih papan tulis, saya tulis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah termasuk ayat Al-Quran. Namun bukan tujuan untuk tabaruk saja saya nulisnya.
Tapi betul-betul saya menulis tujuannya untuk dirosah, untuk agar dibaca bismillahnya. Maka nanti papan tulis ini menjadi mushaf. Nah, itu adalah gambaran dari mushaf yang tidak boleh dipegang oleh perempuan yang sedang haid. Nah, banyak problematika dari teman-teman yang sedang haid ini kalau dia pingin nyimak, kemudian biasanya pakai apa? Nah, betul. Biasanya mereka akan pakai Quran yang ada terjemahnya atau tafsirnya begitu. Nah, ini banyak muncul pertanyaan Mbak Nabila kepada saya, gimana hukumnya memegang Quran yang ada terjemahnya begitu, ya kan? Kita kan di Indonesia sering ya Mbak Nabila ya? Sering pakai Quran yang berterjemah. Iya, berterjemah. Itu gimana? Itu hukumnya sebenarnya seperti ini teman-teman sekalian. Mushaf jika disertai dengan tafsir, maka hukumnya diperinci. Ketika tafsirnya lebih banyak daripada huruf Al-Qur'annya, maka nanti diperbolehkan dipegang oleh perempuan yang sedang haid seperti itu. Nah, kalau kita di Indonesia biasanya kan pakai terjemah yang Indonesia ya. Itu sama? Sama saja, tetap sama saja. Pertimbangkan terlebih dulu lebih banyak mana huruf Indonesianya dengan ayat Al-Qur'annya. Kalau lebih banyak huruf Indonesianya, tentunya boleh dipegang oleh orang-orang yang haid. Ya, begitu Mbak Nabila. Tentang seputar menyentuh dan membawa mushaf. Lalu kita lanjut, yang selanjutnya adalah lewat ataupun berdiam diri di dalam masjid. Ini juga tidak diperbolehkan bagi perempuan yang haid. Kemudian yang selanjutnya dicerai. Haram suami menceraikan istrinya ketika dalam keadaan haid karena bisa memperpanjang masa iddahnya. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-9, bersetubuh atau bersentuhan kulit antara lutut dan pusar tanpa penghalang. Ini juga tidak boleh. Iya, betul, juga tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir adalah bersuci bila diniati ibadah. Bersuci di sini adalah wudhu ataupun mandi. Bila diniati ibadah, maka tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang haid. Ada 10 hal tadi Manabila yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang haid. Ngapunten nih, tadi kayaknya ada pembahasan tidak boleh berhubungan gitu nih. Iya, betul. Kira-kira mengenai keharuman berhubungan suami istri, kapankah suami diperbolehkan menggauli istrinya? Saat darah berhenti atau menunggu setelah mandi besar dulu baru boleh? Oh begitu ya, ini memang menjadi problematika ini. Pertanyaan banyak sekali ibu-ibu di luar sana. Jadi ketika sudah suci, darah sudah berhenti, tapi dia belum mandi kan? Ya, ini gimana ini? Boleh ini gak? Boleh nggak begitu kan? Yeah. Suaminya sudah halal belum untuk berhubungan dengan suaminya seperti itu. Nah, ibu-ibu sekalian, ketika belum mandi maka belum halal untuk berhubungan dengan suaminya. Karena halal berhubungan dengan suami ini adalah ketika sudah mandi besar ya. Bukan ketika darah sudah berhenti, tetapi harus mandi besar terlebih dulu. Nah, di sini memang karena ada nasnya langsung yang melarangnya. Jadi harus mandi besar terlebih dulu, baru kemudian halal. Kalau belum mandi besar, maka stop dulu. Jangan beralasan biar mandinya jadi satu. Ini kurang tepat. Ya, sabar terlebih dulu, mandi dulu, baru kemudian halal. Tadi kan tidak diperbolehkan untuk puasa ya. Iya, betul. Tapi andaikan seorang wanita tersebut sudah berhenti darahnya jam 8 ngoten. Jam 8 malam sudah berhenti Ini darahnya. pas bulan Ramadan berarti Mbak Nabila ya? Iya, pas bulan Ramadan jam 8 dicek udah benar-benar bersih. Iya. Akhirnya dia tuh nggak mungkin karena malas, dingin atau akhirnya ngoten mandi dulu, tapi dia langsung niat. Karena takutnya nanti kalau dia niatnya waktu sahur, mandi waktu sore itu lupa untuk niat. Akhirnya niat di awal. Apa diperbolehkan seperti itu? Jadi niat puasa dalam keadaan darah sudah berhenti, namun dia belum mandi. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan Mbak Nabila. Jadi perempuan itu yang menghalangi dirinya untuk berpuasa adalah darah haidnya. Ketika darah haidnya sudah berhenti, maka dia sudah diperbolehkan untuk mengucapkan niat, untuk niat berpuasa. Karena memang orang itu kalau niatnya nunggu mandi dan dia ingin mandinya itu ketika pas sahur, biasanya justru malah akan lupa karena ketika terburu-buru akan rawan lupa niatnya. Sehingga memang saran saya ketika kalian semua itu mengalami suci di malam hari, semisal jam 9 tadi seperti contohnya atau jam 8,
tidak ingin langsung mandi, mandinya ingin nanti pas sahur, ketika bangun sahur, maka niat terlebih dulu yang paling baik. Niat dulu, karena kalau puasa wajib kan kita wajib untuk niat di malam hari. Niat terlebih dulu baru kemudian silahkan untuk tidur. Stepnya bukan begitu stepnya. Stepnya setelah suci, istinja terlebih dulu, kemudian wudhu, baru kemudian silahkan niat berpuasa. Karena kan sunnah seperti itu ya, istinja dan wudhu ini sunnah kalau kita ingin menunda mandi. Baru silahkan niat puasa, kemudian silahkan lakukan aktivitas seperti biasanya. Ini tidak masalah, boleh untuk dilakukan seperti ini. Berarti mandinya pun mepet subuh nggak masalah? Mandinya usahakan jangan mepet subuh Mbak Nabila, karena dia wajib untuk sholat isya pada waktunya. Karena dia sucinya jam 8, suci di waktu isya, maka jangan sampai teman-teman mandi mepet subuh. Kita wajib untuk sholat isya pada waktunya, andaikan dia sampai bablas mandinya itu pas subuh, sebenarnya puasanya sah, tetapi dia mendapatkan dosa karena melakukan suatu hal yang haram, yaitu mengakhirkan sholat isyanya. Terus untuk biasanya kan teman-teman di rumah itu bingung dengan, saya sendiri dulu juga, itu memotong kuku boleh nggak sih ketika haid, atau menyisir atau keramas mungkin. Bahkan saya dulu tuh rambut saya kumpulkan ketika haid. Ini sebenarnya gimana? Ini boleh simpang siur seperti itu, betul-betul. Teman-teman sekalian, permasalahan rambut dan kuku ini sepertinya adalah pertanyaan wajib setiap LIM membuka Q&A. Pasti ada pertanyaan tentang rambut dan kuku, harus diapakan ketika haid, bagaimana hukumnya memotongnya ketika haid. Nah, begini teman-teman sekalian, rambut dan kuku ketika haid sunnah untuk tidak kita potong. Sebenarnya demikian redaksinya, sunnah bagi seorang perempuan yang sedang berhadas besar, yang berkewajiban mandi besar, untuk tidak memotong kuku, untuk tidak menghilangkan anggota tubuhnya dari dirinya sampai dia mandi. Seperti itu redaksi dalam kitabnya, dalam referensinya. Sehingga hukumnya sunnah teman-teman. Sunnah tidak potong kuku, sunnah tidak motong rambut, sunnah tidak merontokkan rambut. Andaikan pun kita lakukan, maka konsekuensi yang kita dapatkan adalah tidak mendapatkan kesunahan. Bukan berarti kemudian haram, bukan. Bukan berarti kemudian kita mendapatkan dosa. Nggak juga masalah, bukan. berarti nggak berdosa. Ini tidak berdosa, betul. Jadi hukumnya sebatas sunnah untuk tidak kita potong, tidak kita rontokkan rambut ini. Dan untuk keramas, sebenarnya keramas ini kalau misal kita tidak melakukan gerakan-gerakan yang memicu rontoknya rambut, hal ini tidak kemudian menyalahi kesunahan, tidak. Semisal kita keramasnya memang betul-betul tidak ada gerakan yang membuat rambut rontok, ya tetap bisa mendapatkan kesunahan, tetap bisa. Cuman kebanyakan perempuan memang kalau keramas itu melakukan gerakan-gerakan yang akhirnya membuat rambut rontok. Nah, di sini akhirnya dia menyalahi kesunahan seperti itu. Tapi hanya batas menyalahi. Iya, hanya sebatas menyalahi kesunahan saja. Kemudian andaikan rambutnya rontok, apakah harus kita kumpulkan? Nah, ini juga banyak yang ditanyakan. Karena banyak dari teman-teman itu dia berani sisiran tapi dengan syarat rambutnya dikumpulkan. Sebenarnya hal ini mengumpulkan rambut ketika rontok itu tidak berkaitan dengan apakah dia haid atau dia suci. Tapi kaitannya dengan apakah rambut itu yang rontok tetap terhukum aurat atau sudah tidak terhukum aurat. Itu dia. Karena rambut ketika nempel dengan tubuh kan hukumnya aurat. Ketika rambut ini terlepas, apakah masih berstatus aurat ataukah sudah tidak aurat? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Itulah mengapa sebenarnya dianjurkan bagi setiap perempuan untuk mengumpulkan rambutnya yang rontok ketika menyisir atau ketika apapun. Rambut yang rontok ini untuk disimpan, untuk dikumpulkan, kemudian ditaruh di tempat yang tidak terlihat oleh ajnabi. Tapi nyatanya teman-teman sekalian, rambut-rambut perempuan ini menjadi sampah terbesar di pondok pesantren loh, pondok pesantren putri, atau di rumah kalian masing-masing. Rambut-rambut ini menjadi sampah yang paling banyak. Jadi kalau bisa teman-teman sekalian, mari kita lakukan anjuran tersebut,
mengumpulkan rambut yang rontok, rambut kita yang rontok itu tidak hanya ketika haid saja, tapi juga ketika dalam keadaan suci pun juga kita kumpulkan. Ini berkaitannya dengan aurat perempuan, seperti itu. Dan juga kalau sudah rontok ini tidak perlu kita sucikan. Biasanya kan perlu dibawa ke kamar mandi. Tidak perlu dibawa ke kamar mandi, tidak perlu dialiri air juga tidak perlu. Yang wajib untuk dialiri air ketika mandi besar itu yang masih menempel, Manabila. Berarti salah penafsiran selama ini. Iya, banyak yang salah. Kebanyakan itu mandi. dibawa ke kamar mandi untuk disucikan ke kamar mandi, betul. Bahkan ada yang belum suci, dia belum suci loh. Ketika rambutnya rontok, itu dia langsung ke keran, langsung disucikan. Nah ini salah. Mestinya ketika rambut itu rontok ya sudah. Yang perlu kita sucikan nanti yang masih menempel di tubuh kita, seperti itu. Jadi tidak perlu mensucikan rambut yang sudah rontok atau kuku yang sudah terlepas dari tubuh kita. Itu Gak perlu disimpan berarti. Tidak perlu disimpan juga. Iya, begitu. Oh ya nih, salah tadi kalau nggak salah ada penjelasan masalah kalau wanita tidak boleh berwudu seperti itu nggih. Iya, betul. Kalau wanita yang nomor haid 10 itu tidak boleh wudu dan mandi bila diniati ibadah. Betul, Manabila. Lantas bila seorang wanita itu punya kebiasaan berwudu, dawamul wudu, akhirnya dia itu memang akhirnya mutlak nggak boleh berwudu ketika haid, ya udah meskipun kamu punya kebiasaan ya nggak boleh berwudu, atau seperti itu atau ada keterangan lebih lanjut? Jadi memang Mbak Nabila, perempuan itu ketika dalam keadaan haid dalam mazhab Syafi'i ya teman-teman, kita sekarang sedang membahas hal-hal yang haram dilakukan oleh perempuan yang haid dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh perempuan yang haid itu berwudu. Walaupun toh dia dalam keadaan sucinya punya kebiasaan dawamul wudu. Ini kemudian ketika haid tidak boleh dia lanjutkan, harus berhenti terlebih dulu. Karena keterangan dari para ulama alasan mengapa seorang perempuan tidak boleh berwudu dalam keadaan haid adalah tala'ub bil ibadah, mempermainkan ibadah. Logikanya demikian. Perempuan haid itu kan berhadas besar. Sedangkan wudu ini kan untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, menghilangkan yang kecil padahal sedang membawa yang besar. Nah, ini kan tidak ada efeknya ya, tidak berdampak apa-apa. Sehingga makanya ketika kita lakukan sama halnya seperti mempermainkan ibadah. Mengapa melakukan wudu ketika tidak ada efek apa-apa? Seperti itu. Oleh karenanya wudu dan mandi kalau diniati ibadah ini nggak boleh. Maka kalau untuk teman-teman yang sudah punya kebiasaan dawamul wudu, ketika kalian merasa janggal ketika setelah mandi tidak berwudu, ya biasanya ada yang kurang, ada yang aneh begitu ya. Maka silahkan lakukan gerakannya saja, tapi tidak usah niat wudu. Karena ketika kita cuma melakukan gerakannya saja tanpa menyertakan niat wudunya, ini diperbolehkan. Yang haram itu diniati ibadahnya, itu loh yang haram. Kalau tidak diniati ibadah, hanya melakukan gerakannya untuk membersihkan diri, untuk menyegarkan badan, ini nggak masalah. Boleh-boleh saja. Sama halnya dengan mandi. Kebiasaan banyak perempuan yang melakukan kebiasaan ketika setelah melahirkan. Ibu-ibu itu punya kebiasaan langsung mandi wiladah. Langsung mandi wiladah. Padahal dalam keadaan sedang mengeluarkan darah nifas. Nah, ini sama halnya dengan tadi. Berarti tidak boleh? Tidak boleh melakukan mandi besar dalam keadaan sedang berhadas besar. Karena dia dalam keadaan sedang nifas, maka tentunya yang tepat mandi wiladahnya kapan? Setelah dia suci dari nifas, bukan setelah dia melahirkan pas, bukan. Sama halnya juga, kayak semisal ibu-ibu setelah berhubungan dengan suaminya dalam keadaan junub, belum sempat mandi, lantas keduluan datang darah haid. Nah, di sini biasanya pada bingung, kapan saya mandi junubnya? Mandi junubnya yang tepat adalah nunggu ketika darah haidnya suci, darah haidnya berhenti, baru nanti mandinya digabung jadi satu. Iya. Digabung jadi satu nggak apa-apa. Haid dan junub jadi satu mandinya. Niatnya bagaimana? Silahkan sebutkan salah satunya boleh, atau lebih simpelnya lagi niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fardhulillahi ta'ala, beres semua hadas besarnya pasti akan terhilangkan
akan hilang ya, seperti itu. Cukup jadi satu gitu ya. Cukup jadi satu. Yeah. Itulah teman-teman penjelasan yang terkait dengan hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang mengalami haid. Ngaten gini. Terima kasih Neng Sela sampun mau berbagi dengan kita semua. Itulah pembahasan tentang fikih wanita kali ini. Saya Nabila Karimah dan segenap kru mohon pamit undur diri. Jangan lupa teman-teman tetap subscribe dan tunggu video-video apalagi yang masih terkait dengan fikih wanita. Like dan yang paling penting harus share kepada teman-teman kalian. Oke? Karena ini sangat-sangat bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.